Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CS02. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri ada Purnamasari, di sini ada Miftahul dan ada Nur Aida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Miftahul. Oke, selanjutnya ada pada tahapan pemodelan sistem, kami membuat data flow diagram atau DFD yang mempresentasikan alur data dan aktor-aktor penting dalam ekosistem Medicare ini. Pas eh, diagram yang pertama ada pasien, dokter atau kementerian sebagai aktor utama yang menggunakan sistem melalui web dan mobile apps. Selanjutnya ada aplikasi Medicare sebagai pusat proses data, mulai dari login, input, rekam medis, konsultasi online, hingga pengelolaan e-resep. Selanjutnya ada rumah sakit, apotik, atau laboratorium, serta BPJS dan asuransi. Sebagai institusi partner yang memproses data lebih lanjut seperti klaim, pemeriksaan lab, dan pengambilan obat. Selanjutnya ada database, dikelola secara hybrid, terdiri dari cloud database dan on-premise. Database untuk keperluan penyimpanan data IMR dan transaksi pasien. Kami juga mengidentifikasi truth boundary, yaitu batas kepercayaan antara komponen. Ada pasien, dan dokter beroperasi dari jaringan publik sehingga masuk ke dalam truth boundary rendah. Selanjutnya ada aplikasi Medicare, ya, berada di dalam infrastruktur internal yang merupakan truth boundary tinggi. Selanjutnya ada partner seperti BPJS, apotek, dan hospital berada di jaringan eksternal lain dan memerlukan kontrol keamanan tambahan. Next. Oke, selanjutnya analisis ancamannya. Untuk analisis ancaman kami menggunakan kerangka STRIDE yang mengelompokkan ancaman ke dalam 6 jenis, yaitu ada spoofing, yaitu menyamar sebagai aktor sah. Contohnya seperti penyerang menyamar sebagai dokter untuk mengakses data pasien. Selanjutnya ada tampering atau manipulasi data. Manipulasi data contohnya seperti pemalsuan e-resep atau parameter injection untuk mengakses data milik pasien lain. Selanjutnya ada repudiation atau penyangkalan tindakan. Contohnya seperti dokter mengubah IMR lalu menyangkal tindakannya. Selanjutnya ada information disclose atau kebocoran informasi. Contohnya seperti kredensial pasien diinterupsi saat login, saat koneksi tidak terenkripsi. Selanjutnya ada denial of service, yaitu DOS, yaitu gangguan layanan. Contohnya seperti sistem tidak dapat diakses karena overload atau traffic. Selanjutnya ada elevation of privacy, yaitu eskalasi hak akses. Contohnya seperti penyerang mendapatkan akses admin melalui replay attack. Akses visualisasi dalam OS Dragon ini mempermudah penandaan tiap ancaman pada komponen sesuai truth boundary masing-masing sehingga membantu pengelolaan mitigasi secara lebih terstruktur. Next. Selanjutnya storing risiko dan rencana mitigasi. Berdasarkan ring storing menggunakan OWASP, ring rating ancaman dan tingkat risiko tertinggi. Skor 10 meliputi akses rekam medis tanpa autentikasi, kebocoran data kesehatan, dan klaim asuransi palsu. Disusul ancaman manipulasi resep, parameter intention serta intersepsi kredensial. Login dengan skor tinggi 9. Strategi mitigasi utama difokuskan pada penerapan autentikasi kuat,
OAT2, Mutia LTS. Enkripsi menyeluruh validasi input atau output, audit log ketat, serta kebijakan less privilege dan pelatihan keamanan langkah-langkah teknis dan ini bertujuan mengurangi risiko serangan yang berdampak langsung pada kerahasiaan, integritas, dan kepercayaan terhadap sistem. Next. Disaster Recovery Preservation. Pada skenario kebocoran data sensitif, rencana pemulihan menargetkan RTO 12 sampai 24 jam dan RPO 15 menit dengan langkah isolasi, reflection, serta pemberitahuan insiden. Teknologi pendukung meliputi ekspresi, backup, nutrisi, dan DLP. Sedangkan para serangan DSO, pemulihan difokuskan pada ketersediaan layanan dengan ROT 1 jam melalui flyers, Ocean FAF, dan anti DDSO service. Dengan produser dan teknologi ini, Medicare dapat menjaga kendala layanan serta meminimalkan dampak terhadap operasional dan data pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi dan rekomendasi keamanan. Penguatan keamanan Medicare disarankan melalui penerapan Secures Software. Secures Software Development Life Cycle dengan SAST atau DAST. Infrastruktur hardening melalui update firewall, segmentasi, serta IDS atau IPS. Semua data sensitif harus dienkripsi atau at rest dan in transit dan dikoneksisasi untuk mencegah kebocoran. Selain itu, implementasi RBAC ketat dan MVA pada seluruh level akses sangat penting untuk memastikan kontrol identitas dan mencegah penyalahgunaan hak akses. Selanjutnya, oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.